Untuk pertemuan ketiga kita akan membahas subgroup dengan outline-nya sebagai berikut. Yang pertama, subgroup itu sendiri, kriterianya. Lalu yang kedua ada grup sekaligus subgroup yang khusus bernama grup dan subgroup siklik. Yang ketiga dan keempat, ini membahas suatu istilah bernama orde, yaitu orde suatu unsur maupun orde grup itu sendiri. Nah, yang pertama kita lihat dulu hubungan antara dua buah grup. Yang pertama ini dengan operasi penjumlahan, yang kedua dengan operasi perkalian. Kalau kita lihat di sini bilangan bulat itu adalah himpunan bagian dari bilangan real. Nah, yang kedua ini real positif itu adalah himpunan bagian dari real positif. Maaf, ini positifnya tidak ada ya. Jadi ini seharusnya real saja, real tanpa nol. Seperti ini ya. Nah, di sini kita tahu ini adalah suatu grup. Ini adalah suatu grup. Kemarin sudah dibuktikan juga bahwa ini adalah grup. Nah, saya minta kalian membuktikan ini adalah grup. Ya. Silakan untuk latihan dibuktikan bahwa kalau kita ambil bagian real yang positif saja, dengan operasi perkalian itu juga merupakan suatu grup. Nah, lalu kita melihat sebelah kanannya ini adalah grup, lalu yang sebelah kirinya ini juga merupakan grup. Nah, jadi ini ada grup, di dalamnya ada grup lagi dengan, ingat bahwa operasinya sama. Jadi pertama operasinya sama dulu, lalu kita melihat bahwa ada grup yang besar, ada grup yang lebih kecil. Nah, ini nanti dikatakan bahwa kalau yang sebelah sini grup, di dalamnya juga grup, ini bisa dikatakan suatu subgrup. Ya, jadi Z plus ini adalah subgrup dari R plus. Seperti itu ya. Nanti juga R positif kali itu juga merupakan subgrup dari R tanpa nol dengan operasi kali juga. Seperti itu ya. Jadi subgrup itu adalah suatu grup di dalam grup lain yang lebih besar. Seperti itu istilahnya. Nah, untuk definisi yang formalnya seperti ini, kita punya dulu himpunan A dengan operasi biner bintang, dan A dan operasi bintang ini merupakan suatu grup. Lalu kita punya himpunan bagian dari A, misalnya B, dan tidak kosong, A tidak kosong, B juga tidak kosong. Nah, di sini B dikatakan merupakan subgrup dari A jika B bintang dikatakan subgrup dari A bintang jika B dengan operasi bintang juga merupakan grup. Ya. Lalu, jika B adalah subgrup dari A, kita tuliskan seperti ini. Kalau operasinya sudah jelas, operasi apa gitu, kita bisa tidak usah menuliskan B, bintang subgrup dari A, bintang. Kita bisa langsung menulis B subgrup dari A. Gitu ya. Diingat kembali bahwa di sini sifat grup ada 3 dengan tambahan yang keempat komutatif. Ini untuk khususnya tidak harus dipenuhi, tapi kalau dipenuhi dikatakan suatu grup komutatif. Nah, jika kita mau membuktikan bahwa B juga grup, kita harus membuktikan bahwa B memenuhi ketiga sifat ini. Nah, yang pertama, ini sudah pasti dipenuhi. Karena, kita ingin membuktikan yang B-nya grup ya. B-nya grup. Jadi, yang huruf A ini kita ganti dengan B. Karena kita sudah membahasnya himpunan B. Oke. Nah, di sini berarti kita ambil A, B, C, elemen B. Jadi kita menggambarnya seperti ini. Nah, kita ambil A, B, C di sini harus memenuhi sifat komutatif. Nah, ini pasti dipenuhi. Kenapa? Karena A, B, C di sini itu juga masih masuk di A. Masih masuk di A besar. Sementara semua elemen di A besar itu memenuhi sifat asosiatif. Ya. Jadi ini pasti terpenuhi.
tinggal kita tunjukkan yang 2 dan 3. Lalu, sekarang diganti yang kedua, sekarang kita melihatnya elemen E. Nah, E-nya sudah pasti masuk di A karena A-nya grup. Nah, yang nomor 2 ini, kita tinggal menunjukkan atau memeriksa apakah E itu ada di sini. Ya, kalau E ada di sini berarti memenuhi. Kalau E-nya ada di sini, ini tidak ada, berarti itu B-nya bukan merupakan subgrup dari A. Nah, jadi yang harus seperti ini, E-nya juga harus ada di dalam B. Jadi yang nomor 2, untuk E-nya ini adalah identitas A, E-nya juga merupakan identitas dari grup A. Jika E itu ada di B, maka memenuhi syarat kedua. Pasti memenuhi ini untuk semua A kecil elemen B. Lalu yang ketiga, nah kita sekarang tinggal menunjukkan bahwa untuk sebarang A, B, C di sini, A inverse juga ada di sini. B inverse dan C inverse juga ada. Tapi ini karena kita cukup butuh wakilnya satu, kita satu saja. Untuk setiap A elemen B, haruslah A inverse juga ada di B. Ya. Jadi A inverse harus ada di sini, bukan ada di sini. Kalau adanya di sini, berarti B-nya bukan grup. Nah, harus seperti ini. Ya. Jadi, lebih singkatnya kalau ini B, ini A, E harus ada di sini, dan kalau ada A di sini, maka A inverse juga di sini. Nah, seperti itu ya. Kalau untuk komutatif, jika A komutatif, B-nya pasti komutatif juga. Jadi kalau A grup komutatif, B-nya pasti grup komutatif juga, mengikuti yang A. Nah, jadi kita tinggal menunjukkan dua, yaitu E masuk di B, dan jika untuk setiap A elemen B, A inverse juga ada di B. Nah, seperti itu ya. Ada dua buah yang harus diperiksa atau ditunjukkan. Ini intinya kita ganti dengan B ya. Kalau misalnya kalau kita misalnya lihat di subgrup yang B, yaitu jika B kita ambil dua elemen B, maka pasti dia masuk di A operasi B harus masuk di B juga. Nah, seperti itu ya. Sebentar. Oh iya. Ditambah satu lagi ya, ini baru dua, yaitu identitasnya masuk, inverse-nya masuk. Nah, kita juga punya jika dioperasikan masuk di B juga. Jadi, kalau misalnya tadi bintangnya adalah operasi biner, dan kita membahasnya cuma himpunan B, maka kalau kita punya A dan B di sini, haruslah A operasi B juga masuk di sini. Ya, tidak keluar ke sini. Nah, seperti itu ya, bukan keluar tapi masuk di sini. Jadi ini sifatnya ada tiga. Yang pertama dia jika B dan C elemen B, maka B operasi C elemen B. Operasinya sering tidak ditulis ya di aljabar. BC itu artinya B operasi C. Lalu tadi E-nya elemen B. Dan yang terakhir kalau B elemen B, B kecil elemen B besar, maka B inverse juga elemen B besar. Jadi ada tiga. Nah, kalian bisa menunjukkan yang ini, ketiga-tiganya, atau digabung. Ketiga sifat ini bisa kita gabung dari sini, menjadi ini. Cukup membutuhkan satu, yaitu jika berlaku B, C, jika kita ambil sebarang B dan C kecil di B besar, berlaku B kali C inverse itu juga B besar. B operasi C inverse itu masuk di B besar. Nah, cukup menunjukkan ini. Ya, dengan kita sudah tahu operasinya apa, dan kita tahu inverse-nya itu apa. Sebagai contoh, di sini ya, kita akan menunjukkan bahwa Z plus adalah subgrup dari R plus. Z plus berarti Z plus sudah jelas tidak kosong ya. Z ini di sini berarti Z, ininya real. Z sudah pasti himpunan bagian dari real dan tidak kosong. Nah, kita tinggal menunjukkan kalau B, C kita ambil sebarang di Z, harus tunjukkan bahwa B operasi C inverse juga ada di Z. Operasinya ada tambah,
dan C inverse itu adalah minus C. Dan di sini adalah saya tulis dengan lebih rapi. Ini akan ditunjukkan jika B dan C elemen Z, maka B operasi C inverse elemen Z. Bukti, ambil B, C elemen Z sebarang. Kita punya B bintang C inverse itu adalah operasinya tadi tambah, dan C inverse itu adalah minus C di Z plus ya. Di sini C inverse itu adalah minus C. Jadi ini adalah B min C. Bilangan bulat dikurangi bilangan bulat pasti masih masuk di bilangan bulat. Ya, jadi terpenuhi. Terbukti, atau kalian bisa menulis QED. Nah, ya. Jadi terbukti kalau ini memenuhi, maka di sini Z plus langsung dia subhimpunan dari R plus. Seperti itu ya. Kalau kita sudah punya operasinya seperti apa dan inverse-nya seperti apa, maka teorema ini sangat membantu untuk menunjukkan suatu subgroup. Nah, ada 3 yang bisa kalian kerjakan. Silakan bagi 3 kelompok seperti biasa. R plus kali adalah subgroup dari R tanpa 0, kali. Nah, silakan 3 hal ini bisa untuk PR. Oke. Nah, ini akan kita bahas besok. Berarti ini tugas pertama. Ini saya minta kalian tulis dulu sesuai dengan kata-kata kalian, sepaham kalian ya. Ini contoh 3.3 merupakan contoh yang penting. Di sini, nah ini ya, mengenai GLNR. Silakan ini kalian tuliskan sepaham kalian dari sini sampai sini. Ini untuk melatih pemahaman kalian jika membaca suatu buku sendiri ya. Silakan tulis, ini tugas nomor 2. Tugas kelompok nomor 2 yaitu menuliskan ulang dengan kata-kata sendiri contoh ini. Setiap grup berarti menuliskan satu hal yang sama ya. Tadi yang pertama adalah ini. Ini, satu dari sini. Ambil satu ya, kalian bagi-bagi saja. Satu kelompok satu. Oh ya, kalau mau membaca sendiri di Pak Bara ini bab 3 ya, yang subgroup. Kalau di Durbin ini bab 7, section 7. Di chapter 2, section 7. Kita mulai lagi. Nah, kita masuk ke grup siklik sekarang. Kita pandang dulu suatu grup A besar, lalu kita pandang suatu unsur A kecil. Nah, kita bentuk himpunan yang isinya adalah A operasi A, atau kelipatan A. A operasi A lagi, dan seterusnya. Menuliskannya seperti ini. Ini ditulisnya dalam kurung siku A. Ini artinya grup ini dibangkitkan oleh A, atau A kecil adalah pembangkit dari grup ini. Ini titik 2 sama dengan, artinya ini definisi ya. Isinya adalah A pangkat M dengan M elemen bulat. A pangkat M kita ingat kembali, artinya ini. Kalau M-nya itu adalah 0, dia berarti identitas. Berarti kalau misalnya M-nya itu positif, berarti ini adalah A operasi A operasi A. Ini titiknya bisa diganti operasi apapun ya. Kalau misalnya M-nya 2, A kuadrat gitu, itu artinya adalah A operasi A. Misalnya M-nya 4, berarti ini adalah A operasi A operasi A operasi A. Gitu ya. Kalau minus, berarti kita punya A, kita punya A inverse juga. Ini adalah A inverse adalah A pangkat min 1. Kalau misalnya A pangkat min 4, berarti A inverse, operasi A inverse, operasi A inverse, operasi A inverse. Seperti itu ya. Ini pendefinisiannya. Nah, kita lihat di sini, di himpunan ini, E-nya pasti masuk. E-nya adalah ini. Jadi, E itu masuk di himpunan ini. Lalu, kalau kita ambil
sebarang di sini, misalnya A pangkat M dengan M positif ya, misalnya A pangkat M gitu misalnya, pasti ada A pangkat min M. Begitu juga kalau kita ambilnya M-nya negatif, A pangkat M, M-nya negatif, pasti di sini ada A pangkat min M, positifnya. Ya. Jadi untuk setiap A pangkat M elemen A ini, maka inverse-nya juga masuk ya. A pangkat M inverse, yaitu A pangkat min M, itu juga masuk di himpunan itu. Nomor 1, nomor 2. Nomor 3, kita punya operasi A pangkat N, misalnya kita operasikan dengan A pangkat N, kita punya dia adalah A pangkat M plus N. Ya. Ini pasti masih masuk di A ini. Karena semua yang bentuknya adalah A pangkat sesuatu bilangan bulat, itu pasti masuk di kurung siku A. Jadi, sifat ini terpenuhi. Sifat yang pertama terpenuhi, yaitu kita ambil dua elemen di himpunan, operasinya masih masuk di himpunan. Ini, kita ambil dua buah elemen, A pangkat M dan A pangkat N itu masih masuk di A pangkat M dan A pangkat N itu masih masuk di kurung siku A. Operasinya juga masih masuk di kurung siku A. Lalu sifat kedua adalah identitasnya masuk ya. E sama dengan A pangkat 0 itu masuk di, saya hapus dulu biar lebih lengkap. E adalah A pangkat 0 itu juga masih masuk di sini. Ini saya beda urutannya ya. Ini harusnya nomor 1, ini nomor 2, ini nomor 3. Yang pertama adalah kita ambil sebarang A pangkat M dan A pangkat N elemen A, elemen kurung siku A, ya, karena semua elemen kurung siku A ini bentuknya adalah A pangkat sesuatu bilangan bulat. Jadi kalau kita ambil dua elemen sebarang, pasti bentuknya adalah A pangkat M dan A pangkat N. A pangkat sesuatu sama A pangkat sesuatu. Kita operasikan masih masuk di kurung siku A. Identitas itu bisa dinyatakan sebagai A pangkat 0, berarti masih masuk di kurung siku A. Dan yang ketiga, kita ambil sebarang elemen kurung siku A, misalnya A pangkat M, maka inverse-nya, yaitu A pangkat M inverse, itu adalah A pangkat min M. Bentuknya masih A pangkat sesuatu, berarti dia masih masuk di kurung siku A. Dengan ketiga sifat ini, kita bisa menyimpulkan bahwa ini adalah grup. Nah, karena dia pasti masih masuk A-nya adalah di A, di grup A, maka A pangkat M itu pasti masuk di A besar juga ya. Karena di suatu grup, dua buah elemen grup kalau kita ini A pangkat M ini pasti masih masuk di A, karena ini adalah elemen A dioperasikan dengan elemen A, dioperasikan dengan elemen A. Jadi, semuanya ini masih di dalam grup A. Nah, artinya, grup kurung siku A ini adalah subhimpunan sekaligus subgrup dari A besar. Dan dikatakan dibangun oleh A, atau A adalah pembangun dari kurung siku A. Jadi, seperti ini. Ada A besar, kita ambil saja A kecil sebarang. Maka, kita bisa mengumpulkan A, lalu A kuadrat, lalu A pangkat 0, lalu A pangkat min 1, nanti A pangkat yang lain-lain. Semua yang pangkat A ya, kita bisa kumpulkan. Ini membentuk subgrup. Seperti ini ya. Nanti isinya adalah A pangkat sesuatu. Semua yang bentuknya A pangkat M ada di sini. Seperti itu ya. Dan dia adalah subgrup dari A besar. Karena dia sendiri merupakan grup dengan operasi yang sama dengan grup A besar. Nah, seperti itu. Contoh A besarnya adalah bilangan bulat. Di bilangan bulat tentu saja kita punya 2. Lalu kita kumpulkan semua kelipatan 2. Nah, karena Z-nya itu memakai penjumlahan, berarti operasi yang ada di sini, ini titiknya diganti dengan jumlah. Ya, jadi kalau M-nya positif, ini artinya adalah 2 kali M. Kalau M-nya negatif, itu artinya adalah
minus 2M. Minus 2M. Nah, seperti ini ya. Jadi contohnya kalau M-nya itu min 4 misalnya, maka 2 pangkat 2M ini maksudnya 2 pangkat M ini berarti bisa kita nyatakan sebagai 2 kali M. Ini kita 2 pangkat M dulu ya. Ini kita tutup dulu. 2 pangkat M itu artinya adalah 2 tambah 2 tambah 2 sebanyak M. Kalau M-nya positif, sama dengan identitas. Kalau penjumlahan berarti 0, kalau M-nya sama dengan 0. Dan kalau M-nya negatif, ini sama dengan min 2 ditambah min 2 ditambah min 2 sampai mutlak dari M. Artinya misalnya M-nya adalah min 4, ini adalah min 2 ditambah min 2, ini mutlak dari M berarti 4 ya. Ditambah min 2 ditambah min 2, ini sebanyak 4 ya. Jadi ini sama dengan min 2 kali 4, sama saja dengan 2 kali min 4, yaitu 2M. Nah, yang positif tentu saja masih sama dengan 2M ya, 2 kali sebanyak M. Gitu ya. Jadi intinya, ini sama dengan 0M. Jadi kalau penjumlahan, 2 pangkat M kita bisa tulis sebagai 2M. Nah, seperti itu ya. 2M, salah ini. Ini maksudnya adalah 2 kali 0. 2 kali 0. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau penjumlahan, kalau bintangnya ini adalah penjumlahan, maka A pangkat M itu sebenarnya adalah M dikali dengan A. Seperti itu ya. Nah, sementara sebelumnya kita punya, kalau misalnya 2 kali M, berarti ini kita bisa hapus. 2 kali M itu berarti hasilnya adalah semua bilangan genap. Bilangan genap berarti 0, 2, 4, dan seterusnya. Min 2, min 4, dan seterusnya. Nah, ini bisa dinyatakan sebagai 2M, tapi sebenarnya kita juga bisa menyatakan sebagai min 2 kali M. Jadi, pembangunnya bisa 2 ataupun min 2. Ya, tinggal M-nya itu kalau misalnya 2M, misalnya kita punya 8, misalnya 8 masuk di sini. Kalau pakai 2 berarti 2 kali 4. Kalau pakai yang min 2 berarti tinggal min 2 kali min 4. Jadi M-nya ini yang kita atur plus minusnya. Pengalinya yang kita atur plus minusnya. Jadi 2 dan min 2 itu sama-sama merupakan pembangun ya. Pembangun dari ini. Pembangun dari grup genap. Grup himpunan genap. Himpunan grup berisi bilangan genap. Jadi di sini ada subgrup dari Z berupa 2Z. Ya. Himpunan bilangan genap berbentuk 2M. Nah, gitu ya. Ini merupakan subgrup dari Z. Ya, jadi 2Z itu adalah subgrup dari Z. Nah, seperti itu. Contoh dari subgrup siklik. Jadi, himpunan definisi sikliknya di sini. Suatu grup A disebut grup siklik jika terdapat A kecil sehingga A besar itu adalah merupakan sama dengan kurung siku A. Artinya, tadi kita punya, kalau kita punya A sebarang, kita ambil A kecil sebarang di sini, kita pasti punya ini. Nah, tapi ada kemungkinan masih ada yang di luar sini ya. Kalau masih ada kemungkinan ada B, ada C di sini ya. Gitu. Nah, kalau misalnya kita bisa menemukan suatu A tertentu sehingga habis, sehingga di sini sudah kosong, di sini tidak ada elemen lain lagi, berarti nanti A-nya bisa disebut siklik karena A besarnya ini bisa diwakili oleh A kecil ini. Artinya kita ambil sebarang di sini B ini bisa kita nyatakan sebagai A pangkat sesuatu.
dengan M-nya bilangan bulat. Ada A bilangan bulat sehingga ya, ini adalah ada dari kata eksis. Ini sehingga dari kata eksis ada E-nya tinggal dibalik. Yang ini sehingga dari gabungan S sama T, such that. Gabungan S sama T menjadi seperti ini. Jadi kalau ada itu kotak banget, kalau sehingga ini kayak melengkung gitu ya. Nah, ada A, ada M, ada M bilangan bulat sehingga B sama dengan A pangkat M untuk setiap B sebarang. Untuk setiap B di A besar, kita bisa menemukan B sama dengan M sehingga B sama dengan A pangkat M. Seperti itu ya. Contohnya, Z itu adalah siklik. Karena meskipun 2 itu bukan wakil yang benar ya. Kalau kita ini pilihnya 2, jadi 2 ini adalah 2Z ya. Kita masih punya yang ganjil-ganjil di sini, 5, 7 gitu ya, masih di sini. Tapi kalau yang 2 ini kita ganti 1, maka semuanya adalah kelipatan 1. Maka misalnya kita ambil sebarang gitu, B gitu, B-nya adalah 1 pangkat B. Karena Z dengan operasi bintang, 1 pangkat B itu adalah 1 kali B. B bisa kita nyatakan sebagai 1 kali B. Jadi, kita bisa menyatakan Z itu adalah 1. Ya, atau kita bisa pilih min 1 sebagai pembangkitnya, karena kita punya 1 sama dengan min 1. Ya. Kalau min 1 berarti B-nya ini dinyatakan sebagai min 1 pangkat min B. Karena dia adalah min 1 kali min B. B-nya masih bilangan bulat ya. B besarnya, B kecil adalah bilangan bulat, jadi min B itu juga bilangan bulat. Jadi B dapat dinyatakan sebagai min 1 pangkat bilangan bulat, yaitu min B. Begitu ya. Jadi Z adalah contoh grup siklik. Nah, lalu contoh grup siklik lain adalah Zn. Kita kemarin sudah belajar bahwa Zn itu isinya adalah 0, 1, sampai n-1. Dengan operasinya adalah modulo n. Artinya dijumlahkan atau dikalikan, itu kita lihat sisanya jika dibagi n. Contohnya, misalnya, mungkin contoh yang kecil dulu Z7. Z7 dengan Z6 ya kemarin ya. Z6 dia adalah, kita bisa tulis seperti ini saja. Nah, penjumlahan ini dengan plus ya. Penjumlahannya kita lakukan modulo 6. Artinya kalau kita menjumlahkan, misalnya 1 dengan 3 ya. 1 tambah 3 itu 4. 4 masih masuk di dalam sini ya. Maka ini sama dengan 4 sudah. Tapi kalau misalnya yang hasilnya lebih dari 6, misalnya 4 tambah 5, itu adalah 9. Maka 9 kita bagi 6 dulu, kita tulis sisanya. 9 dibagi 6 sisanya adalah 3. Nah, 3-nya sudah masuk sini. Berarti itu hasilnya. Ya, jadi, kita kurangi 6, atau kita tambahkan 6, sampai hasilnya itu masuk sini. 9 itu dikurangi 6, dia adalah 3, dan 3 sudah masuk sini. Seperti ya. Nah, jadi, kita bisa nyatakan sebagai dibangun oleh 1. Dibangun oleh 1 karena tadi, ini pakai penjumlahan, nanti 5 itu adalah 1 ditambah 1 ditambah 1 ditambah 1 ditambah 1. Ya, ini sama dengan 1 kali 5, yaitu 1 pangkat 5. Ya, bisa dinyatakan sebagai A pangkat M, 1 pangkat 5. Nah, tapi kalau misalnya kita punya Z8, berarti isinya adalah 0 sampai 7. Kita bisa punya pembangkit lain yaitu 3. Ya. Jadi, karena 3 kalau dijumlah ya, 3 ditambah 3 ditambah 3 itu adalah 9.
Ya, penjumlahannya seperti ini. A ditambah B itu A ditambah B, A ditambah B itu sama dengan AB, A plus B. Ya, jadi 3 ditambah 3 ditambah 3, yang kurung siku itu sama dengan, kurung sikunya bisa dibuka, di dalamnya 3, 3, 3, 9. Sama dengan 9. Dan 9 itu modulo 3 atau dibagi 3 itu adalah sisanya 1. 9 dikurangi 3 terus sampai masuk di sini. Salah, 9 dikurangi 8, ya karena Z8. 9 dikurangi 8 sampai sisanya masuk di sini. Dan 9 dikurangi 8 itu sudah 1. Dan dia sudah masuk ini. Jadi dia sama dengan 1. Artinya, kalau kita ambil K sebarang di sini ya, kita bisa nyatakan dia sebagai, tadi 5 misalnya, 5 itu bisa nyatakan sebagai 1 sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, tapi 1 ini kita bisa nyatakan sebagai 3 tambah 3 tambah 3. Jadi 1 ini kita bisa 3 tambah 3 tambah 3. Yang satu kedua adalah 3 tambah 3 tambah 3 dan seterusnya. Sampai yang satu terakhir juga 3 tambah 3 tambah 3. Nah, tentu saja kalau misalnya pakai 1 banyaknya K, kalau pakai 3 berarti banyaknya 3K. Berarti dia adalah 3 pangkat 3K. Ya, jadi sebarang elemen di sini kita bisa nyatakan sebagai 3 pangkat 3K. Sebarang elemen K 3 pangkat 3K. Jadi kalau K-nya 5, ini adalah 3 pangkat 15. Nah, seperti itu. Ya, jadi pembangunnya itu tidak harus 1. Ini kita bisa nyatakan sebagai 3 dan sama dengan 1 juga. Nah, berapa saja di antara 0 sampai 7 ini yang bisa menjadi pembangkit? Ini. Kalau misalnya Zn, oh ya, ini harusnya bukan X ya. Ini adalah K. K bisa kita nyatakan sebagai pembangun jika N dan K saling prima, atau kalau ini tetap X berarti ini X. Jadi kalau 8, Z8 dia bisa dibangun oleh 1 tentu saja, dibangun oleh 3, 0 sampai 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang 0 jelas tidak ya. 0 dan 8 itu tidak saling prima. 1 dan 8 saling prima, 2 dan 8 tidak saling prima, 3 dan 8 saling prima, jadi pembangkitnya bisa 3, 4 tidak saling prima, 5 saling prima dengan 8, jadi bisa 5 juga. 6 tidak saling prima dan 7 saling prima. Ya, jadi ini bisa menjadi pembangkit. Kalau misalnya kita mau pakai 5, berarti kita cari dulu 5 kali berapa yang sama dengan 1. 5 kalau ditambah 5 ini adalah 10, 10 dibagi 8 masih 2 ya. 10 masih 2. Tambah 1 lagi. Yang ini 2, 2 tambah 5 itu 7. Ini 7 masih belum sama dengan 1, tambah 5 lagi. 7 tambah 5 itu 12, 12 dibagi 8 sisanya 4. Masih belum. 5 lagi. 4 tambah 5 itu 9, 9 dibagi 8 sisanya 1. Jadi ini sama dengan 1. Jadi 5 harus dikali 5 baru sama dengan 1. Jadi kalau K nanti akan sama dengan 5 pangkat 5K. Seperti itu ya. Kalau 7 juga nanti cari ini kapan sampai sama dengan 1. 7 tambah 7, 14, belum 1, tambah 7 lagi, dibagi 8 sisanya berapa gitu ya. Sampai sama dengan 1. Nah, ini kita masuk ke orde unsur di grup.